Bismillahirrahmanirrahim. Persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Pada pertemuan ini kita akan membahas persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Pada subbab ini kita akan mengkaji bentuk persamaan nilai mutlak linier satu variabel dan strategi menyelesaikannya. Untuk memulainya, mari kita cermati pembahasan masalah berikut ini. Masalah 1.1. Tentukan nilai X jika ada yang memenuhi setiap persamaan berikut. Terdapat 5 masalah, yakni nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan 7, nilai mutlak x tambah 5 sama dengan negatif 6, nilai mutlak dalam kurung 4x kurang 8 sama dengan 0, negatif 5 kali nilai mutlak 3x kurang 7 tambah 4 sama dengan 14, dan nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan nilai mutlak x tambah 3. Alternatif penyelesaian. Pertama, kita akan mengubah bentuk nilai mutlak 2x kurang 1 seperti pada latihan 1.1 yang peserta didik kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Oleh sebab itu, perlu kita ingat bahwa definisi nilai mutlak x bernilai x jika x lebih dari sama dengan 0. Nilai mutlak x bernilai negatif dikali x jika x kurang dari 0. Oleh sebab itu, pada soal nomor 1, kita akan ubah ke bentuk definisi. Nilai mutlak 2x kurang 1 bernilai 2x kurang 1 jika x lebih dari sama dengan 1/2. Kemudian nilai mutlak 2x kurang 1 bernilai negatif kali dalam kurung 2x kurang 1 jika x kurang dari 1/2. 1/2-nya dari mana? Berikut kita ulas. Menurut konsep, persamaan 2x kurang 1 di bawah ke bentuk umum menjadi 2x kurang 1 sama dengan 0. Untuk mencari nilai x-nya, maka konstanta di ruas kiri terlebih dahulu dihilangkan. Konstanta pada ruas kiri yaitu 2x kurang 1 adalah negatif 1. Untuk menghilangkan negatif 1, otomatis kita akan menambahkan 1 agar negatif 1-nya bisa habis. Ruas kiri ditambah dengan ruas kiri ditambah dengan 1, maka ruas kanan pun harus ditambah dengan 1. Jadi 2x kurang 1 tambah 1 sama dengan 0 tambah 1. Negatif 1 tambah 1 habis, sisa 2x sama dengan 1. Selanjutnya, pada ruas kiri tersisa 2x. Kemudian ruas kanan adalah 1. Untuk mencari nilai x, maka 2 sebagai pengali x harus dihilangkan juga. Bagaimana cara menghilangkannya? Agar ruas kiri menjadi x, maka 2 di sini harus dibagi dengan 2. Karena ruas kiri dibagi 2, maka ruas kanan pun harus dibagi 2. Jadi kedua ruas harus dibagi
2 supaya adil. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 1 dikali X sama dengan X. Untuk ruas kanan, 1 dibagi 2 sama dengan 1/2. Jadi, X sama dengan 1/2. Ini adalah penyelesaian persamaan linear, pengoperasian persamaan linear satu variabel dengan menggunakan konsep. Akan tetapi, secara umum, biasanya kita menggunakan istilah pindah ruas berubah tanda. Contohnya, untuk 2X kurang 1 sama dengan 0, seperti pada konsep tadi, pada ruas kiri terdapat konstanta yang bernilai negatif 1. Jika berpindah ruas, berubah menjadi positif. Jadi, sisa 2X, 0 tambah 1, jadinya 1. Jadi, 2X sama dengan 1. Kemudian, untuk ruas kiri, 2X, 2 merupakan pengali dari X, maka ketika berpindah ruas, dia akan berubah menjadi pembagi dari 1, sehingga X sama dengan 1/2. Kedua-duanya dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Akan tetapi, untuk cara yang sebelah kanan digunakan ketika kita sudah mantap pada cara dengan menggunakan konsep yang di sebelah kiri ini. Saya rasa peserta didik sudah mengerti. Lanjut. Akibatnya diperoleh 2 persamaan yaitu sebagai berikut. Untuk X lebih dari sama dengan 1/2, diperoleh 2X kurang 1 sama dengan 7. Dari mana 7? Karena soal tadi mengatakan nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan 7. Maka, sesuai dengan operasi aljabar, 2X kurang 1 sama dengan 7 menjadi 2X sama dengan 7 tambah 1. Tambah 1 diperoleh dari mana? Tambah 1 diperoleh dari ini tadi, negatif 1 berpindah ruas menjadi positif 1. Atau tambah 1. Kalau menggunakan konsep seperti tadi, kedua ruas ditambah dengan 1 sehingga menghasilkan 2X sama dengan 7 tambah 1. Selanjutnya, 2X sama dengan 8. X sama dengan 4. Untuk X kurang dari 1/2. Negatif dalam kurung 2X kurang 1 sama dengan 7. Negatif 2X tambah 1 sama dengan 7. Negatif 2X diperoleh dari negatif kali 2X, negatif 2X, negatif kali negatif 1 menjadi positif 1 sama dengan 7. Sehingga terbentuklah persamaan negatif 2X tambah 1 sama dengan 7. Selanjutnya, negatif 2X sama dengan 7 kurang 1. Negatif 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 per negatif 2. Perlu diingat di sini, operasi pembagian bilangan bulat jika bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat negatif. Jadi X sama dengan negatif 3. Jadi
nilai X sama dengan 4 atau nilai X sama dengan negatif 3 memenuhi persamaan nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan 7. Untuk masalah yang kedua, yaitu nilai mutlak dari X tambah 5 sama dengan negatif 6. Pada penjelasannya, tidak ada X elemen dari bilangan real yang memenuhi persamaan nilai mutlak X tambah 5 sama dengan negatif 6. Mengapa demikian? Karena perlu kita ingat kembali definisi dari nilai mutlak tersebut. Nah, sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu konsep nilai mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Ingat, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Jadi, yang perlu kita garis bawahi ini adalah kata jarak. Jarak, menurut logika, tidak ada yang negatif. Jarak itu selalu positif. Sehingga dengan demikian tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif, tapi akan bernilai positif dan mungkin saja dia bernilai 0. Nah, selanjutnya untuk masalah ketiga, nilai mutlak dalam kurung 4X kurang 8 sama dengan 0. Persamaan nilai mutlak 4X kurang 8 sama dengan 0 berlaku untuk 4X kurang 8 sama dengan 0. Nah, seperti operasi aljabarik sebelumnya, sehingga di sini 4X sama dengan 8. X sama dengan 2. Mengerti sampai di sini? Nah, saya rasa sudah mengerti. Selanjutnya, untuk negatif dalam kurung 4X kurang 8 sama dengan 0. Jadi, negatif 4X tambah 8 sama dengan 0. Negatif 4X diperoleh dari negatif kali 4X. Kemudian positif 8 diperoleh dari negatif kali negatif 8 menghasilkan positif 8. Sehingga terbentuklah negatif 4X tambah 8 sama dengan 0. Selanjutnya, negatif 4X sama dengan negatif 8. X sama dengan negatif 8 bagi negatif 4. Perlu diingat kembali bahwa operasi pembagian bilangan bulat, jika bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif, maka akan menghasilkan bilangan bulat positif. Sehingga X bernilai 2. Jadi, X sama dengan 2 memenuhi persamaan nilai mutlak 4X kurang 8 sama dengan 0. Selanjutnya permasalahan keempat. Negatif 5 dikali nilai mutlak 3X kurang 7 tambah 4 sama dengan 14. Persamaan negatif 5 kali nilai mutlak 3X kurang 7 tambah 4 sama dengan 14 bisa dioperasikan menjadi negatif 5 kali nilai mutlak 3X kurang 7 sama dengan 14 dikurang 4. Dikurang 4 dari mana? Dari sini. Positif 4 berpindah ruas menjadi negatif 4. Atau kita bisa menggunakan prinsip konsep. Selanjutnya, negatif 5 kali nilai mutlak 3X kurang 7 sama dengan 10. Nilai mutlak 3X kurang 7 sama dengan 10 bagi negatif 5. Dari mana negatif 5? Dari ruas kiri ini. Negatif 5 merupakan pengali dari nilai mutlak 3X kurang 7. Ketika dia berpindah ruas, maka dia berubah menjadi pembagi dari 10. Perlu diingat kembali
bahwa operasi pembagian bilangan bulat, jika bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif, maka menghasilkan bilangan bulat negatif. Sehingga nilai mutlak 3x kurang 7 sama dengan negatif 2. Perlu kita ingat kembali sesuai dengan permasalahan yang kedua tadi bahwa nilai mutlak itu tidak ada yang bernilai negatif. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa bentuk nilai mutlak 3x kurang 7 sama dengan negatif 2 bukan suatu persamaan, karena tidak adanya x bilangan real yang memenuhi. Permasalahan kelima. Nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan nilai mutlak x tambah 3. Untuk permasalahan kelima, yaitu nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan nilai mutlak x tambah 3. Ubah bentuk nilai mutlak 2x kurang 1 dan nilai mutlak x tambah 3 dengan menggunakan definisi 1.1. Sehingga diperoleh seperti pada permasalahan pertama, nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan 2x kurang 1 jika x lebih dari sama dengan 1/2. Kemudian nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan negatif 2x tambah 1 jika x kurang dari 1/2. Untuk nilai mutlak x tambah 3 sama dengan x tambah 3 jika x lebih dari sama dengan negatif 3. Kemudian nilai mutlak x tambah 3 bernilai negatif x kurang 3 jika x kurang dari negatif 3. Berdasarkan sifat persamaan, bentuk nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan nilai mutlak x tambah 3 dapat dinyatakan menjadi nilai mutlak 2x kurang 1 dikurang nilai mutlak x tambah 3 sama dengan 0. Artinya, sesuai dengan konsep dasar mengurang, kita dapat mengurangkan nilai mutlak 2x kurang 1 dengan nilai mutlak x tambah 3 jika syaratnya x sama. Sekarang kita harus memikirkan strategi agar nilai mutlak 2x kurang 1 dan nilai mutlak x tambah 3 memiliki syarat yang sama. Syarat tersebut kita peroleh berdasarkan garis bilangan berikut. Jadi perhatikan garis bilangan. Untuk nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan 2x kurang 1 jika x lebih dari sama dengan 1/2. Jadi untuk nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan 2x kurang 1 jika daerahnya itu daerah himpunan penyelesaiannya untuk x ada di sebelah kanan 1/2, yaitu daerah sini. Nah, kemudian selanjutnya jika nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan negatif 2x tambah 1 jika x kurang dari 1/2. Artinya dia berada di daerah sebelah kiri 1/2. Selanjutnya untuk nilai mutlak x tambah 3 sama dengan x tambah 3 jika x lebih dari sama dengan negatif 3. Artinya daerah himpunan penyelesaiannya itu berada pada sebelah kanan negatif 3. Daerah sini. Kemudian untuk nilai mutlak x tambah 3 sama dengan negatif x kurang 3 jika x kurang dari negatif 3. Berarti daerahnya itu adalah daerah sebelah kiri negatif 3.
Oleh karena itu, bentuk 1.1 tadi dan 1.2 dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. 1.3 dan 1.4. Jadi nilai mutlak 2x kurang 1 jika lebih disederhanakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu 2x kurang 1 jika x lebih dari sama dengan 1/2, negatif 2x tambah 1 jika dia x lebih dari sama dengan negatif 3 kurang dari 2, kemudian negatif 2x tambah 1 jika x kurang dari negatif 3. Begitu pula untuk nilai mutlak x tambah 3. Jika lebih disederhanakan lagi menjadi 3 bagian, maka x tambah 3 jika x lebih dari sama dengan 1/2, x tambah 3 juga jika x lebih dari sama dengan negatif 3 kurang dari 1/2. Kemudian negatif x kurang 3 jika x kurang dari negatif 3. Berikut ilustrasinya pada garis bilangan. Untuk nilai mutlak 2x kurang 1, jika dia 2x kurang 1, jika x lebih dari sama dengan 1/2. Maksudnya, dia itu bernilai 2x kurang 1 ketika dia x daerah himpunan penyelesaiannya yaitu x lebih dari sama dengan 1/2. Berarti dia di sebelah kanan 1/2. Kemudian selanjutnya negatif 2x tambah 1 jika x lebih dari sama dengan negatif 3 kurang dari 1/2. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya itu ada di sini, di tengah. Dan selanjutnya untuk negatif 2x tambah 1 jika x kurang dari negatif 3. Berarti daerah sebelah kiri negatif 3. Selanjutnya untuk nilai mutlak x tambah 3. Jadi ketika dia x tambah 3, jika x lebih dari sama dengan 1/2, berarti dia daerahnya sebelah kanan 1/2 seperti halnya tadi. Kemudian x tambah 3 selanjutnya jika x lebih dari sama dengan negatif 3 kurang dari 1/2, berarti daerah himpunan penyelesaiannya itu ada di tengah. Dan selanjutnya negatif x kurang 3 jika dia x kurang dari negatif 3. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya itu ada di sebelah kiri negatif 3. Akibatnya, untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak 2x kurang 1 kurang nilai mutlak x tambah 3 sama dengan 0, kita fokus pada 3 kemungkinan syarat x tadi, yaitu x lebih dari sama dengan 1/2 atau x lebih dari sama dengan negatif 3 kurang dari 1/2 atau x kurang dari negatif 3. Kemungkinan pertama untuk x lebih dari sama dengan 1/2, persamaan nilai mutlak tersebut akan menjadi dalam kurung 2x kurang 1 kurang dalam kurung x tambah 3 sama dengan 0. Ketika dioperasikan akan menghasilkan x sama dengan 4. Karena x lebih dari sama dengan 1/2, maka x sama dengan 4 memenuhi persamaan. X sama dengan 4 berada di daerah himpunan penyelesaian x lebih dari sama dengan 1/2. Kemungkinan kedua yaitu untuk x lebih dari sama dengan negatif 3 kurang dari 1/2. Persamaan tersebut akan menjadi negatif 2x tambah 1 kurang dalam kurung x tambah 3 sama dengan 0, atau ketika dioperasikan dia akan menjadi x sama dengan negatif 2/3. Karena x lebih besar sama dengan negatif 3 kurang dari 1/2, maka x sama dengan negatif 2/3 memenuhi persamaan.
Selanjutnya, kemungkinan ketiga untuk X kurang dari negatif 3, persamaan tersebut menjadi negatif 2X tambah 1 kurang dalam kurung negatif X kurang 3 sama dengan 0. Ketika dioperasikan akan menjadi atau akan menghasilkan X sama dengan 4. Karena X kurang dari negatif 3, maka tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan untuk X sama dengan 4 pada kemungkinan ketiga. Mengapa demikian? Karena X sama dengan 4 tidak memenuhi daerah himpunan penyelesaian untuk X kurang dari negatif 3. Ini bernilai salah. Karena X di sini menyatakan syarat untuk X kurang negatif 3. Artinya nilai X itu harus kurang dari negatif 3. Sedangkan X sama dengan 4 itu kan lebih dari negatif 3. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan nilai mutlak X tambah 3 adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 2/3. Setelah menyaksikan atau melihat alternatif penyelesaian dari masalah-masalah tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan menjadi sifat 1.1 untuk setiap A, B, C, dan X bilangan real dengan A tidak boleh sama dengan 0, maka pertama, jika nilai mutlak AX tambah B sama dengan C lebih dari sama dengan 0, maka salah satu sifat berikut ini berlaku. Nilai mutlak AX tambah B sama dengan C untuk X lebih dari sama dengan negatif B per A. Negatif AX tambah B sama dengan C untuk X kurang dari negatif B per A. Yang kedua, jika nilai mutlak AX tambah B sama dengan C kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan nilai mutlak AX tambah B sama dengan C. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.